Prediksi WWE SummerSlam 2026. Randy Orton dan Kevin Owens segera kembali. Bocoran panggung SummerSlam tahun ini. Dan sabuk baru bakal ditunjukkan di SummerSlam. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Randy Orton dan Kevin Owens segera kembali. Masa depan dua bintang WWE, Randy Orton dan Kevin Owens, masih terus bikin fans penasaran. Apalagi mereka udah lumayan lama absen. Tapi tenang, menurut laporan terbaru, status mereka berdua bakal berubah dalam waktu dekat nih. Ada laporan kalau Owens dan Orton diprediksi bakal balik lagi ke layar WWE sebentar lagi. Bahkan buat si The Viper, kembalinya mungkin dalam seminggu ke depan. Orton sendiri udah absen sejak WrestleMania 2, tepatnya pas dia kalah di main event lawan Cody Rhodes yang waktu itu megang gelar Undisputed WWE Champion. Kekalahan itu bikin Orton kalap dan langsung mendaratkan pancake habis pertandingan. Laporan susulan sempat nyebutin kalau rencana kreatif awalnya emang mau bikin Orton ngalahin Cody dan ngerebut sabuknya. Tapi sebelum duel di WrestleMania itu terjadi, rencananya malah diubah. Sumber belakangan bilang kalau perubahan rencana itu gara-gara cedera punggung Orton yang kumat. Tapi Orton sendiri ngebantah klaim itu dan bilang kalau dia cuma lagi pengen istirahat aja. Kalau kasusnya Owens, dia udah absen bertanding jauh lebih lama dari awal tahun 2025. Habis menang lawan Sami Zayn di Elimination Chamber, Owens sebenarnya dijadwalin lawan Orton di WrestleMania 41. Tapi cedera leher yang mengharuskan dia dioperasi akhirnya ngebatalin pertandingan itu. Sejak menjalani operasi di bulan Juli 2025, Owens tetap muncul tapi bukan buat gulat, melainkan jadi pelatih di season ketiga WWE LFG dan jadi tamu spesial di acara Tailgate plus Watch Party WWE NXT Great American Bash. Mantan WWE Universal Champion ini juga dijadwalkan hadir di acara Meet and Greet pas akhir pekan SummerSlam 2026. Menariknya, lawan terakhir mereka berdua, Cody Rhodes dan Sami Zayn, dua-duanya dijadwalin bertanding di acara PLE SummerSlam besok yang digelar 2 malam ini. Menurut kalian, apakah Randy Orton bisa aja kembali di SummerSlam? Komen di bawah. Bocoran panggung SummerSlam tahun ini. Bocoran foto panggung buat WWE SummerSlam 2026 mendadak beredar di internet. Acara premium yang udah sangat ditunggu-tunggu ini bakal disiarkan langsung akhir pekan ini dari US Bank Stadium di Minnesota. Foto panggung SummerSlam 2026 itu udah tersebar luas di dunia maya. Panggungnya emang masih dalam proses pembangunan, tapi Titantron raksasa udah berdiri megah di sana. Menurut kalian, apakah kalian suka desain panggung SummerSlam tahun ini? Komen di bawah. Sabuk baru bakal ditunjukkan di SummerSlam. Ada sabuk championship baru yang bakal resmi debut di SummerSlam 2026 besok. ESPN yang jadi rumah eksklusif buat tayangan acara premium WWE di Amerika Serikat siap ngenalin sabuk championship anyar di SummerSlam nanti. Sebuah artikel di situs web ESPN ngebongkar kalau jaringan media itu bakal mendebutkan sabuk Moment of the Night Championship di pesta terbesar musim panas itu. Sabuk anyar ini dibuat khusus buat ngasih penghargaan atas performa atau momen paling mencolok di ajang premium tersebut. Dari foto sabuk di situs ESPN, kelihatan ada 2 side plate yang beda di sampingnya. Sisi satu nampilin logo WWE, sedangkan sisi satunya lagi majang logo Sports Center. Di bagian tengahnya ada ukiran tulisan ESPN dengan logo WWE di atasnya. Sabuk ini nantinya bakal diserahin buat penampil dengan momen paling memukau di tiap malam gelaran SummerSlam. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan adanya gelar sabuk baru dari ESPN ini? Komen di bawah. Prediksi WWE SummerSlam 2026. Liv Morgan lawan Io Sky untuk Women's World Championship. WWE sempat ngode halus kalau alasan Liv Morgan kalah dari Io Sky di Night of Champions itu gara-gara dia lagi terkutuk. Aku sih nggak kebayang ya kalau mereka bakal paksain alasan konyol itu lagi. Lagian rasanya mustahil juga WWE ngakhiri masa kejayaan Liv tanpa sempat sekalipun berhasil mempertahankan sabuknya di TV. Jadi menurutku Liv harus menang di sini, walaupun jujur masih nggak jelas arahnya Io Sky bakal kemana. Prediksiku, Liv Morgan kalahkan Io Sky dan pertahankan gelar dunianya. Brock Lesnar versus Obafemi di Hell in a Cell. Udah banyak banget orang yang rugi gara-gara bertaruh ngelawan Brock Lesnar dari tahun ke tahun. Tapi kelihatan banget kalau WWE nempatin Obafemi sebagai bintang besar masa depan. Dan pertandingan ini jadi puncak dari trilogi mereka. Oba wajib banget unggul 2-1 di sini, terus manfaatin kemenangan ini sebagai batu loncatan buat nangkring di posisi teratas.
Aku nggak bakal kaget sih kalau misal tahun depan dia sampai bisa menangin Royal Rumble, dan kabarnya Brock Lesnar juga mau pensiun. Jadi prediksiku, Obawemi akan kalahkan Brock Lesnar. LA Knight, Royce Kiss, dan Solo Sikoa melawan The Bloodline, Jey Uso, Jimmy Uso, dan Jake Vato. Banyak banget hal yang bisa terjadi di pertandingan ini, jadi agak susah buat nebak siapa yang menang secara pasti. Tapi berdasar pengalamanku ngamatin WWE beberapa tahun belakangan, pertaruhan buat The Bloodline itu hasilnya jauh lebih sering berhasil ketimbang pas masang buat lawan mereka. Jadi prediksiku, The Bloodline berhasil menang lawan LA Knight, Royce Kiss, dan Solo Sikoa. Gunther melawan Nick Aldis. Gunther butuh banget kemenangan di sini. Soalnya di alur cerita kemarin pas lawan Cody Rhodes dan Sami Zayn, dia kan posisinya kalah terus tuh. Sekarang dia harus ngebuktiin lagi ke orang-orang kalau dia masih monster heel paling dominan di jajaran pegulat. Bukan berarti dia harus ngebantai Aldis gitu aja ya. Tapi kita pengen lihat dia benar-benar menguasai pertandingan secara terstruktur dan akhirnya bikin Aldis tap out. Prediksiku, Gunther akan menang kalahkan Nick Aldis. Nikki Bella, Brie Bella, dan Paige melawan Fatal Influence, Jessie Jane, Fallon Henley, dan Lionel Reid. Aku ngerasa WWE beneran percaya sama potensi dari Fatal Influence dan mereka pasti pengen grup ini ngedapetin kemenangan besar. Tapi dari semua pertandingan yang ada di SummerSlam, jujur duel yang satu ini emang paling susah diprediksi. Mungkin Nikki Bella bakal ada masalah sama Paige yang bikin mereka jadi nggak kompak. Prediksiku, Fatal Influence akan berhasil kalahkan The Bella Twins dan Paige. CM Punk lawan Cody Rhodes, WWE Championship. Mungkin di pertandingan inilah kita akhirnya bisa ngelihat heel turn dari Cody Rhodes yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Sambutan penonton ke dia emang masih bagus sih, tapi kayaknya nggak ada yang ngerasa karakternya Cody Rhodes lagi tinggi banget sekarang kayak dulu-dulu. Malah menurutku posisi Cody saat ini terlalu aman, makanya butuh arah baru yang nekat biar energinya balik segar lagi. Tebakanku sih heel turn ini bakal terjadi pas Cody kalah, terus tiba-tiba dia nyerang CM Punk secara licik pas acara udah mau kelar. Prediksiku, CM Punk kalahkan Cody Rhodes dan pertahankan gelar WWE-nya. Penta versus Chad Gable untuk Intercontinental Championship. Harusnya ini jadi momen emasnya Chad Gable nggak sih? Kayaknya kalau WWE beneran mau ngedorong karir Chad Gable, SummerSlam di kampung halamannya sendiri ini adalah waktu yang paling pas. Walaupun Penta masih populer banget di mata fans, aku yakin mereka bakal bikin Gable menang dan ngelihat seberapa jauh dia bisa ngebawa sabuk gelar ini. Jadi prediksiku, Chad Gable berhasil kalahkan Penta dan jadi Intercontinental Champion yang baru. Danhausen lawan Dominic Mysterio. Aku jujur nggak paham apa yang lagi direncanain WWE di sini. Menurutku, mereka malah bikin diri mereka sendiri kebingungan. Kalau aku yang ngatur jalannya acara, aku bakal main jangka panjang kayak bikin Danhausen kalah gara-gara trik atau kejadian konyol, entah dia ketiban sial karena kutukannya sendiri atau malah sengaja kejebak di mesin cloningnya dan gak bisa keluar. Mau gimana pun caranya, aku bakal bikin dia kalah terus ngilang sebentar dari TV. Tapi ya kayaknya nggak bakal terjadi sih. WWE pasti bakal bikin Danhausen menang lewat aksi-aksi komedi konyol yang kemungkinan besar bakal ngelibatin The Miz sama Kate Wilson. Prediksiku, Danhausen akan menang kalahkan Dominic Mysterio. Finn Balor lawan Sami Zayn penentuan penantang utama WWE Championship. Beberapa tahun terakhir ini rasanya emang berat banget buat kita yang ada di Balor Club. Dia sering banget kalah di pertandingan-pertandingan besar. Tapi sekali lagi, kita nemuin momen di mana WWE punya kesempatan buat ngangkat derajat dia ke level berikutnya. Kekalahan Sami Zayn di sini, apalagi kalau lewat cara yang agak licik, bisa bikin karakter mereka berdua makin berkembang. Sami bisa makin gila dan Finn dapat kemenangan penting di acara gede sekaligus ngejaga momentumnya. Jadi prediksiku, Finn Balor menang kalahkan Sami Zayn. Trick Williams lawan Baron Corbin untuk United States Championship. Trick Williams hampir dipastikan bakal mempertahankan sabuknya di sini. Dia masih populer banget di mata penonton dan persaingan mereka berdua juga belum dibangun cukup matang buat bikin sabuknya lepas dari tangan dia. Lagian, kita kan belum dapat perseteruan yang benar-benar seru lawan Carmelo Hayes buat ngerebutin sabuk ini. Padahal itu yang udah dipancing-pancing sama WWE dan itu juga yang kita semua pengen tonton. Jadi prediksiku, Trick Williams akan tetap pertahankan gelar United States-nya. Tiffany Stratton lawan Charlotte Flair lawan Jade Cargill lawan Chelsea Green lawan Les Legend untuk interim WWE Women's Championship.
Tebakanku, WWE bakal milih Charlotte Flair. Alasan utamanya karena pemenang sebegini nantinya bakal berhadapan sama Rhea Ripley begitu dia balik. Dan kita kan udah sering banget disuguhin duel Jade lawan Rhea beberapa bulan belakangan. Tapi ya, balik lagi, nanti coba kita lihat aja hasilnya gimana. Prediksiku, Charlotte Flair akan jadi interim WWE Women's Champion. Roman Reigns lawan Seth Rollins untuk World Heavyweight Championship. Harapan pribadiku sih, habis berulang kali gagal, Roman Reigns akhirnya bisa ngalahin Seth Rollins secara bersih dan dominan. Kemenangan mutlak ini bisa dia pakai buat batu loncatan biar karakternya makin beraura dan jadi versi Tribal Chief yang jauh lebih berbahaya. Prediksiku, Roman Reigns akan kalahkan Seth Rollins. Komen prediksi kalian juga di kolom komentar. Jangan lupa tonton video recap dan review SmackDown hari ini serta subscribe, like, bunyi lonceng biar nggak ketinggalan berita dan update terkini tentang WWE.